Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba amma ba'du. Para jamaah salat subuh, Bapak Ibu dan remaja yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa tidak henti-hentinya telah memberikan kepada kita berbagai karunia nikmat, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa duduk bersama di tempat dan waktu yang mulia ini untuk bersama-sama menuntut ilmu, menimba ilmu dengan mengikuti taklim yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Haji Syekhul Bahri sekali, dengan kajian agama dengan tema tanda orang yang merugi dan orang yang beruntung di hadapan Allah SWT. Semoga dengan hadiri taklim pagi ini kita termasuk salah satu tanda orang-orang yang beruntung di hadapan Allah SWT. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Kita semua sebagai pengikutnya mari bersama-sama kita memperbanyak berselawat kepadanya dengan harapan semoga kelak kita termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, dalam sebelum kita mulai taklim, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas karena nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, dan juga senantiasa kita semoga mendapatkan lindungan dan pertolongan dari Allah SWT. Dan jamaah Bapak Ibu yang hadir pada taklim pagi hari ini, semoga senantiasa dimudahkan urusan kita, diberikan keberkahan rezeki kita, dimudahkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah SWT, agar senantiasa kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Dan tak lupa kepada saudara kita yang pagi hari ini sekiranya kurang sehat atau tidak sakit, kita doakan semoga Allah memberikan kesembuhan penyakitnya dengan kesembuhan yang sempurna. Ala hadirin yang diwakilkan solehah, bibarakahul Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz, seperti biasa di penghujung taklim nanti mohon sisakan waktu sekiranya ada antara jemaah yang ingin beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan iftaradallahu 'alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabal jannah wa tughlaqu fihi abwabal jahim wa tudallu fihi asyayatin. Asyhadu an la قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعات إلى الجمعات ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم
بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya hormati Ketua Dekan Masjid Baitul Husna Bapak Insinyur Haji Mudzakkir, yang saya hormati para alim ulama, para asatidz dan asatidzah, dan yang saya hormati segenap jamaah salat subuh Masjid Baitul Husna, ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di pagi hari ini. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang luas, halal dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, pertama-tama mari kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Hingga pagi hari ini Allah masih mencurahkan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa hadir dan bermuajahah di pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita kelak akan menjadi wasilah kita dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya diberikan hidayah serta keistiqomahan untuk dapat mengikuti jalan sunnah dan risalah yang telah dicontohkan dan disampaikan oleh baginda Nabi, sehingga di dalam kita mengarungi kehidupan ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Ini bulan subuh masuknya jam berapa, Pak? Jam 9. Boro-boro sampai jam 9. Terus 9 menit aja biasanya penyakitnya keluar biasanya. Apalagi subuh kayak gini ya. Sekarang udah pakai AC. Udah luar biasa. Dingin gak, Pak? Ini mengkhawatirkan ya. Apalagi sahurnya 3 piring tadi kan. Masya Allah, udah kenyang, dingin. Ya nanti kalau kelamaan indikator ceramah atau kuliah subuh saya berhenti ini pagi hari ini kalau ada 2. Yang pertama, kalau sudah 3 orang yang muak, berhenti saya. Kata yang kedua, kalau jawabannya sudah tidak khusyuk. Kalau sudah tidak khusyuk. Tahu dari mana Pak Ustaz jamaah gak khusyuk? Udah gelisah, udah banyak gerak, berarti sudah tidak khusyuk. Orang banyak gerak itu intinya cirinya tidak khusyuk. Maka dalam kitab Tauhidul Ahkam, syarat dari kitab Bulughul Maram, itu ciri orang yang khusyuk dalam sholat, wasubulul jawarih, tenangnya anggota badan, tenang anggota badan. Nah ini ciri orang khusyuk dalam sholat. Tapi kalau sholat tidak bisa diam, nah itu berarti hatinya tidak khusyuk. Karena ada orang sholat di Rasulullah lihat banyak bergerak. Apa kata Rasulullah ke orang ini? Kalau dia khusyuk pasti tenang anggota badannya, Rasulullah. Nah itu cirinya. Kalau sudah tidak khusyuk sudah banyak bergerak. Awalnya tegak di belakang, lama-lama dari kiri, dari kanan, goyang ke depan. Itu ciri sikap khusyuk. Kadang-kadang aja garu-garu Pak. Ya lembang nih Pak Ustaz. Lembang banget. Padahal kayak gatel. Jadi ciri jamaah sudah tidak khusyuk. Jadi ada 2. Kalau sudah 3 orang yang muak sama tidak khusyuk. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, pagi hari ini kita akan membahas tema yaitu Anda orang yang merugi dan beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kita kaitkan dalam konteks ibadah di bulan Ramadan. Hadirin jamaah rahimakumullah,
hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam Sunan At-Tirmidzi-nya di nomor hadis 3468. Suatu ketika Rasulullah SAW akan berkhutbah, kemudian beliau akan naik ke mimbar. Mimbarnya itu ada 3 tangganya, berbentuk tangga ada 3. Ada juga kadang masjid yang bikin tangga seperti itu atau mimbar seperti itu, 3 tangga yang menjadi tempat orang berdiri. Salah satu masjid Al-Dhikra, masjidnya almarhum Ustaz Arifillah, saya lihat pakai tangga seperti itu. Nah, ketika Rasulullah SAW akan menaiki tangga pertama, beliau mengucapkan amin. Kemudian tangga kedua amin. Kemudian tangga ketiga amin. Kemudian setelah selesai berkhutbah, ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aku mendengar kau tadi mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Ada apa itu wahai Rasulullah?" Apa kata Rasulullah SAW? Bahwa malaikat Jibril telah mendoakan atau menyebutkan "Ghadiba anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfar lahu," atau dalam hadis yang lain walam yughfar lahu. Maka aku ucapkan amin. Ghadiba anfu ini banyak kita artikan atau para asatidzah mengartikan rugi atau hinalah, celakalah seseorang yang dia memasuki bulan Ramadan, thumma salakha, kemudian Ramadan yang dia lalui, Ramadan telah berlalu, qabla an yughfar lahu, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan atau dia tidak mendapatkan ampunan dosa. Nah, ini yang didoakan oleh malaikat Jibril sebagai sebuah kehinaan bagi orang-orang yang tatkala dia dipertemukan dengan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam konteks Ramadan. Orang yang dipertemukan, orang yang bisa mendapatkan Ramadan yang di dalamnya itu Allah bentangkan siang dan malam ampunan, tetapi di dalamnya dia tidak mendapatkan ampunan. Itu rugi banget. Maka sebenarnya kalimat Ghadiba anfu ini itu sebenarnya bukan artinya rugi, tapi sebenarnya atau ada juga mengartikan hina dan celaka. Ghadiba anfu ini artinya orang yang hidungnya berdebu, itu sebenarnya artinya. Ghadiba itu sinonimnya at-turab, tanah, anfun, hidung. Jadi Ghadiba anfu ini orang yang hidungnya itu berdebu, kena tanah. Artinya apa? Kalau orang dibanting kepalanya ada ke bawah atau jatuh, kadang hidungnya kena tanah. Itu artinya dia mendapatkan kehinaan, kerugian. Tapi biar gampang dibahasakan, itu artinya orang yang rugi, orang yang celaka, orang yang mendapati Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadan atau man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi."
Barang siapa yang berpuasa siang harinya, malam harinya dia melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih, itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya telah lalu. Tetapi ada, kata Rasulullah, orang yang tidak mendapatkan ampunan dosa, maka alangkah rugi dia, alangkah hinanya dia, alangkah celakanya dia. Ini menjadi warning bagi kita ibu bapak, bagaimana agar kita bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah dalam hadis itu, man shoma Ramadan, ada syaratnya agar kita mendapatkan ampunan itu ibu bapak. Yang pertama adalah imanan, yang kedua ihtisab. Imanan itu artinya bahwa baik itu puasa Ramadan maupun qiyam Ramadan, salat tarawih yang kita lakukan itu, kita yakini sepenuhnya adalah kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita ikuti, kita taati perintah tersebut. Dan yang kedua, wahtisab. Ihtisaban maknanya adalah mengharapkan. Kalau kita lihat penjelasan makna dari ihtisaban dalam kitab Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kata beliau, makna dari ihtisaban ini ada 3. Yang pertama adalah mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata beliau, mengharapkan pahala. Dan yang ketiga, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita puasa, kita yakini benar-benar bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang aku jalani dengan ikhlas, dan aku berharap semoga Allah mengampuni dosaku, semoga Allah memberikan aku pahala, atau semoga Allah ridha dengan apa yang aku lakukan. Ini syaratnya seseorang itu mendapatkan ampunan dosa. Sehingga tidak disebutkan juga misal dalam hadis yang lain, kam min sha'im laysa lahu min siyamihi ila al-ju'i wal 'atash. Berapa banyak, kata Rasulullah, orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan dan apa yang ia lakukan kecuali hanya lapar dan haus saja. Ini kan rugi sekali, Pak. Padahal kita belum tentu bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan. Ini mumpung Allah masih memberikan kita kesempatan, maka gunakanlah sebaik-baiknya dengan sebenar-benarnya untuk menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik shaum Ramadan maupun qiyam Ramadan. Ibu bapak hadirin yang rahimahullah, oleh karena itu ada baiknya juga kita bisa memahami tentang tujuan dari Allah mensyariatkan ibadah di bulan Ramadan ini. Agar apa? Agar kita paham kita mau ngapain. Ada apa sih di bulan Ramadan ini? Yang tadi salah satunya akan mendapatkan ampunan dosa. Maka kata Rasulullah tadi, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'at wa ramadanu ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kabair. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, adalah merupakan kafarat, penghapus dosa otomatis. Nah, itu menunjukkan bahwa Ramadan ini adalah benar-benar bulan ampunan. Maka itulah nanti Pak, di penghujung akhir Ramadan itu, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu tujuan dari kenapa Allah mensyariatkan ibadah Ramadan yang bisa kita lihat misal di ayat-ayat yang berbicara tentang Ramadan. Misal di ayat 183 Al-Baqarah, 184, 185, 186 dan 187. Nah, di situ ada 3 kalimat la'alla. Ada 3 kalimat la'alla yang bermakna semoga atau mudah-mudahan, yang menjadi esensi atau sebuah tujuan kenapa Allah mensyariatkan ibadah di bulan Ramadan ini. Allah
menginginkan hambanya yang pertama itu la'allakum tashkurun, agar menjadi hamba yang bersyukur. Itu bisa kita lihat di ayat yang 185-nya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa litukminul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Wa litukminul 'iddata, dan sempurnakanlah bilangan Ramadan itu 1 bulan lamanya. Apakah itu 29 atau 30 hari? Tetapi yang perlu dipahami Ibu Bapak, walitukminul iddah ini tidak hanya menyempurnakan puasanya, tetapi juga menyempurnakan sholat tarawihnya. Tapi kenapa kadang kita sholat tarawih cuma 3 hari? Paling banter seminggu lah ya. Nah setelah itu terjadi kemajuan dalam agama. Kemajuan maksudnya sopnya lebih maju. Padahal kita disuruh untuk menyempurnakan bilangan Ramadan itu, baik dengan puasa maupun dengan tiap Ramadan. Sehingga apa? Dengan menyempurnakan itu yang Allah bentangkan siang dan malam ampunan itu, walitukabbirullaha 'ala ma hadakum, agar kelak kita bisa bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir atas apa? Atas hidayah. 'Ala ma hadakum, atas hidayah Ramadan ini. Kenapa ini disebut hidayah Ibu Bapak? Karena Ramadan adalah bulan keberkahan yang di dalamnya dibentangkan salah satunya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita syukuri, karena kelak di penghujung Ramadan kita keluar sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersih dari dosa dan kesalahan. Maka itu yang kita syukuri, maka walitukabbirullaha 'ala ma hadakum. Maka dia berhari raya, dia bertakbir, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah ungkapan rasa syukurnya karena diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kan persoalannya itu begitu. Kadang yang enggak pernah sholat tarawih yang bukan sholat itu, bahkan dia besok paling depan. Atau yang kadang tarawihnya cuma 3 hari, yang lebih dulu beli baju lebaran. Padahal yang kita syukuri di akhirnya itu adalah karena kita sebulan penuh melaksanakan saum, melaksanakan qiyam Ramadan, kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita syukuri. 'Ala ma hadakum la'allakum tashkurun, agar kita menjadi hamba yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kenapa? Salah satunya karena kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini Ibu Bapak adalah hidayah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di mana hari-hari yang Allah bentangkan siang dan malam itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hambanya kecuali di bulan Ramadan. Tidak ada di mana hari-hari yang Allah sediakan, Allah menyediakan 2 kebahagiaan yang tidak diberikan kepada hamba-hambanya yang lain kecuali seseorang yang berpuasa. Kebahagiaan apa itu Ibu Bapak? Kebahagiaan tatkala dia berbuka puasa. Buka puasa senang enggak Pak? Masih hidup? Senang buka puasa? Masya Allah, luar biasa. Udah air putih doang, air putih. Mana air putih? Ya nggak ada. Dari sini sekarang air putih doang Pak. Masya Allah, itu indah banget Pak pas duduk maghrib Pak. Padahal kita minum biasa nggak Pak? Biasa. Tapi kenapa pas duduk maghrib Pak? Indah banget itu air putih. Subhanallah. Ini namanya hidayah.
jadikan yang biasa menjadi luar biasa. Padahal itu air putih doang, Pak. Tapi subhanallah indah banget. Maka Ramadan ini, Pak, subhanallah kasman sementara ini diduduki oleh lontong dan bakwan. Makanan favorit sementara di bulan Ramadan ini. Kasman sementara lontong dan bakwan. Nomor 2 bola, nomor 3 kurma. Orang Bekasi kurma nomor 3. Yang penting lontong sama bakwan. Al-bakwan alladhi bakwan. Itu Masya Allah. Hah? Arab-Arab? Oh, Arab. Itu menunjukkan apa? Hidayah yang luar biasa, di mana kebahagiaan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena kita berpuasa. Belum lagi disempurnakan kebahagiaan itu di akhirat. Tatkala apa? Wa idza laqiya rabbah. Tatkala kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kebahagiaan yang paripurna. Tatkala nanti Allah Subhanahu wa taala membukakan hijabnya, membukakan tabirnya, kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini kebahagiaan yang paripurna. Kalla bal tuhibbuna al-'ajilata wa tadharuna al-akhirah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu kata Allah, ada wajah yang sumringah, ada wajah yang ceria, wajah yang penuh dengan kebahagiaan. Apa sebabnya? Ila rabbiha nadhirah. Tatkala dia memandang Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah yang memiliki alam semesta ini membukakan tabirnya, bisa kita lihat. Ini adalah kebahagiaan yang paling purna, kebahagiaan yang paling sempurna. Kita masuk surga itu bahagia, senang tentunya. Tapi akan lebih senang kalau kita bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan diberikan bagi seseorang yang shaum Ramadan dengan iman wa ihtisaban. Ini adalah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Analoginya seperti itu. Masuk surga itu bahagia, tapi akan lebih bahagia bisa bertemu dengan Allah. Kalau kita diundang ke istana akan senang, betul nggak Pak? Tapi akan lebih senang kalau ketemu presiden. Bapak senang nggak Pak ketemu presiden Pak? Tidak kedua-duanya ini meragukan. Contoh saja, ya kan, kalau diundangnya, boleh baju undangnya, besoknya saya undangnya semua jamaah terusna, ya kan, buka puasa di istana presiden, ya kan. Wah, Masya Allah, bangga banget kita kan. Ada lebih senang kalau salaman sama presiden. Bapak senang sih Pak? Oh, kayaknya saya tahu yang pilihan itu berapa kemarinnya kan. Artinya logikanya seperti itu. Orang masuk surga itu akan senang, tapi akan lebih senang kalau ketemu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diberikan oleh Allah melalui bulan Ramadan. Maka inilah ibu bapak hadirin jamaah rahimahumullah, kenapa kita harus benar-benar bisa mendapatkan ampunan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kenapa di Ali Imran itu apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegera kepada ampunan Allah yang Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan. Maka ciri orang yang bertakwa di akhir Ramadan adalah amal yang terbaik juga. Tatkala kita berpuasa itu memperbanyak berdoa. Kita lihat coba di ayat yang kedua di 186 di surah Al-Baqarah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib
yarshudun. La'alla yang kedua, tujuan dari Ramadan itu agar kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mendapatkan bimbingan itu Bapak? Kata Allah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi", apabila hamba-Ku bertanya tentang Aku, maka sesungguhnya Aku ini dekat. Tapi orang menyangka Ibu Bapak ayat ini tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Padahal kata ulama tafsir, huruf waw yang di depannya itu menandakan, mengisyaratkan ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Wa idza sa'alaka, karena memang secara redaksi ini tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Tapi kenapa Allah menyelipkan di antara ayat-ayat yang berbicara tentang Ramadan? Maka ada dua kesimpulan ulama tafsir. Yang pertama, bahwa melalui ibadah kita di bulan Ramadan ini Bapak adalah momentum, wasilah kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah dekat di Tuhan, maka uji da'watad da'ina dengan Aku akan ijabah doa-doa hamba-Ku yang berdoa kepadaku, kata Allah. Maka itulah hikmah yang kedua kata ulama tafsir, seseorang yang sedang berpuasa itu amalan yang terbaiknya adalah memperbanyak berdoa. Bukankah kata Rasulullah, di antara doa yang tidak akan ditolak oleh Allah adalah doa orang yang sedang berpuasa. Maka itulah kenapa kita memperbanyak berdoa. Cuman kadang kita malas berdoa. Pak, kenapa nggak doa Pak? Ngapain doa Pak Ustaz? Yang padanya belum dikabul Pak Ustaz, yang padanya belum diterima Pak Ustaz. Masya Allah, semua doa kita insya Allah diijabah. Cuman kita saja yang kadang malas berdoa. Apalagi Pak Ustaz, buktinya saya minta nambah istri Pak Ustaz, kan nambah Pak Ustaz. Contoh Pak, kita yang salah paham tentang cara Allah mengabulkan doa. Maka kata Rasulullah Pak, Bu, cara Allah mengabulkan doa yang pertama itu bisa saja Allah segerakan di dunia. Bapak minta nambah istri, maka insya Allah Allah berikan di dunia ini nambah istri. Amin. Amin. Jadi yang amin ini kayaknya. Ada istrinya di belakang Pak. Atau yang kedua kata Rasulullah, nanti ditangguhkan di akhirat. Nanti Allah berikan bidadari. Atau kalau tidak, nanti dia dirubah menjadi pahala yang akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang ketiga kata Rasulullah, doa kita itu diubah oleh Allah dengan cara menghilangkan keburukan yang sama dari doa yang kita panjatkan. Keburukan yang sama sekadar dengan doa yang kita panjatkan. Allah hilangkan kemudaratan, keburukan. Jadi itu cara Allah mengabulkan doa. Bisa saja Bapak minta nambah istri, tapi kata Allah nih, kalau dia hamba ini kalau aku berikan nambah istri dia tambah susah. Makanya dia akhirnya Bapak diganti dengan Allah istri yang sekarang tambah soleha, menjadi istri yang tambah berbakti kepada suaminya, menjadi istri yang tawaddu. Tahu tawaddu Pak? Tawarna duit. Jadi istri yang tawarna duit, menjadi istri yang pintar cari duit. Pintar cari duit, di mana aja ketemu. Karena kita membayar ketemu, kan mencari ketemu, kaos kaki juga ketemu. Itu namanya istri pintar cari duit. Itu cara Allah mengabulkan doa kita. Jadi jangan salah sangka. Dikira doa kita nggak dikabulkan, salah. Doa kita diijabah oleh Allah. Cuma kita saja yang tidak mau. Memang ada yang tidak dikabulkan. Maka itulah kenapa ada di dalam berdoa. Salah satunya dalam berdoa itu harus optimis, jangan pesimis. Ini doa saya dikabulkan apa ya? Kayaknya sih enggak ya. Coba lihat Pak, Nabi Zakaria tatkala beliau berdoa, apa kata Allah Subhanahu wa taala mengabadikan Nabi Zakaria? Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Dan ingatlah rahmat Tuhanmu terhadap hambanya yang bernama Zakaria. Idza
yad'uhu nidaan khafiyya. Tatkala dia berdoa kepada Rabb-Nya dengan suara yang lemah lembut. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Apa kata Nabi Zakaria? Ya Tuhanku, sesungguhnya telah lemah tulangku, telah tumbuh beban kepadaku, tetapi aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Allah. Subhanallah. Maka ini cara orang berdoa itu harus optimis, Pak. Kapanpun suatu saat pasti Allah ijabah. Nabi Zakaria itu pada riwayat itu di usia 80 tahun atau 90 tahun baru diijabah doanya, Pak. Tatkala beliau minta anak. Tapi apa kata Nabi Zakaria yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Ini baru namanya optimis. Kalau menikahnya usia 25, dikabulkan usia 80, berapa tahun dia berdoa? 55 tahun. Jadi kalau kita baru sehari aja udah terima, kayaknya jadi terima deh. Bahaya. Nabi Zakaria 55 tahun berdoa. Optimis. Yang kedua, puji orang yang kita minta. Coba lihat Nabi Ayub. Apa kata Nabi Ayub? Wa ayyub idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Wa ayyub idh nada, Ayub berdoa kepada Rabb-Nya, ya Tuhanku, aku ini sedang ditimpa oleh mudarat ya Allah, tapi aku tahu Kau Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya Allah. Nabi Ayub kan minta disembuhkan, tapi pintar ya Allah, semuanya aku sedang ditimpa oleh penyakit ya Allah, tapi aku tahu Kau adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa kata Allah? Fastajabna lahu fakashafna. Akhirnya Allah, aku angkat penyakitnya, aku sembuhkan Nabi Ayub kata Allah. Aku ijabah doanya. Saking orang yang kita minta. Dan ada yang ketiga di antara sebenarnya 99 ayatnya. Tapi kalau kita bahas bisa sampai besok kita semuanya. Jadi 3 aja ayat. Yang terakhir, ada berdoa itu selain tadi harus optimis, terus menyanjung orang yang kita minta. Yang ketiga adalah serius. Apa Pak? Serius berdoa. Bagaimana tahunya serius Ibu Bapak? Yamuddu yadayhi ila sama, mengangkat tangan ke langit. Ini bukti kita serius kalau berdoa. Ini kadang-kadang tangannya di bawah di depan doa. Amin. Amin. Ini kan pas banget. Artinya kalau tangan di bawah ini apa Pak? Ya Allah, alhamdulillah, enggak ada apa-apa ya. Ini kan serius, tangannya di bawah. Amin. Yamuddu yadayhi ila sama. Lihat Rasulullah waktu perang Badar berdoa itu sampai sorbannya jatuh, Pak. Ya Allah, ya Tuhanku, aku menaati janji-Mu pada hari ini. Aku menaati sumpah-Mu bahwa Engkau akan mengabulkan doa-doa hamba-Mu. Ya Allah, seandainya pasukan kaum muslimin kalah pada hari ini, tidak akan ada lagi yang menyembah-Mu ya Allah. Masya Allah, itu sampai ngancam-ngancam. Betul tak, Pak? Masya Allah, itu baru namanya serius. Jadi inilah Ibu Bapak hadirin jamaah rahimahullah, di antara keberkahan Ramadan yang harus kita dapatkan agar kita tidak rugi, la'allahum yarshudun, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah dekat dengan Allah melalui ibadah puasa kita, maka jangan lupa banyak berdoa. Tapi kalau sudah jam 10 menit, karena kalau kelamaan saya haus sudah saya tanggung jawab ini. Jadi baik, langsung tanya. Saya menunggu waktu syuruk, mungkin ada waktu 10 menit, silakan. Ada yang ada 2 orang masih. Ya, maaf Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang disampaikan oleh guru kita tadi dapat memberi peringatan pada kita semuanya
termasuk golongan manakah kita ini, termasuk yang merugi ataukah yang beruntung. Mari introspeksi diri kita masing-masing. Dan mari gunakan kesempatan momen Ramadan ini untuk mohon ampunan kepada Allah SWT, dan semoga seluruh rangkaian ibadah kita pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah SWT dan mendapat ridhonya. Saya kasih kesempatan untuk bertanya. Untuk bapaknya nih 2, ibunya 1, cukup tadi kan ya. Silakan bapak-bapak yang bertanya siapa dulu nih? Pak Jeki sama Pak ibunya ada, Bu? Gak ada ya. Kedua Pak Takat. Nanti kalau masih ada kesempatan kita tambah 1 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saat berpuasa memohon ampun, istighfar. Kalau kita lagi sholat mengingat dosa terus menangis, batal gak puasanya? Yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya pertanyaan Pak. Bagaimana ciri-ciri orang yang beruntung menurut ajaran Rasulullah? Kemudian yang kedua, siapa-siapa saja orang yang merugi menurut di dalam surat Al-Asr, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin 1 pertanyaan Pak Ustadz, yaitu tentang doa yang tadi Pak Ustadz sampaikan. Yang kalau tidak salah, yang saya tahu, sebelum kita berdoa, kita dianjurkan untuk bersalawat lebih dahulu. Pertanyaannya, berapa banyakkah salawat yang harus dianjurkan oleh kita? Apakah doa kita gunakan untuk salawat semua, boleh atau tidak? Itu aja pertanyaan dari saya, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau kita memperbanyak berdoa, memohon ampunan, wabil khusus misalnya di dalam sholat, kemudian kita menangis, apakah batal puasanya? Ya ibu bapak, batal puasa, kita sering dengar kalau orang menangis itu batal puasanya. Itu tidak ada dalam kaidah fikih. Itu hanya ada dalam kaidah orang tua untuk mendiamkan anaknya yang sedang nangis. Itu sebenarnya apa? Jadi kalau susah nangis, dia lagi puasa, awas nih nangis nih, batal puasanya. Itu sebenarnya. Itu cuma doa orang tua nih. Tapi dalam kaidah fikih yang selama saya belajar itu Pak, saya buka dalam kitab tidak ada yang membatalkan puasa nangis. Kecuali kalau menangis sambil minum sirup, itu batal. Menangis sambil minum sirup. Main handphone aja sekarang batal, kan sambil minum. Kalau main handphone sambil minum batal. Tapi kalau menangis itu tidak membatalkan puasa. Nangis saja tidak ada kaitannya puasa sama menangis. Jadi itu metode orang tua, biarkan anaknya nangis. Salah satu cara itu kalau nangis di bulan puasa minta dibeli baju yang mahal. Kan nangis itu kan, nggak boleh nangis deh. Kalau nangis batal puasa. Oh iya ya, ya udah nanti kira itu menjadi hukum. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ciri orang beruntung. Tadi sudah saya sebutkan di antaranya dalam hadis. Tapi kalau dikaitkan secara umum, ada yang tadi sebenarnya saya bahas itu juga di surah Al-Asr. Tapi karena tadi waktunya terbatas, jadi saya bataskannya rugi dalam konteks Ramadan saja. Tapi kalau rugi dalam secara umum, ya tadi di surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa sampai Allah bersumpah dengan waktu. Apa kata innal insana lafi khusr? Sesungguhnya manusia
semua bukti. Tetapi Allah menafikan kalimatnya dengan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Kemudian wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian ada tiga yang akan menghindarkan diri kita dari kerugian, yaitu orang yang terus-menerus menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Maka komentar Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang kita kenal Imam Syafi'i, kata beliau, seandainya Allah hanya menurunkan satu surah ini, maka sudah cukup bagiku, tidak menurunkan 113 surah yang lain. Karena inilah inti dari ajaran Islam: beriman, beramal saleh, kemudian terhadap sesama manusia, memiliki akhlak, saling nasihat, menasihati. Maka kalau kita balik, siapa yang beruntung? Kebalikannya. Kalau yang tadi rugi, orang yang tidak beriman, orang yang tidak beramal saleh, dan yang tidak saling nasihat. Artinya kata ulama, tadi kan temanya tanda orang yang beruntung dan merugi. Salah satunya dibahas. Misal kalau dibahas orang yang merugi, nah yang beruntung berarti mukhalafatnya, kebalikannya. Nah, itu maksudnya. Kemudian yang terakhir tadi, sebelum berdoa, bagaimana kalau berselawat? Ya, salah satu adab berdoa yang tadi saya bilang, bahkan disebutkan oleh Allah kan, walillahil asmaul husna fad'uhu. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama, maka berdoalah dengan nama-nama itu kan. Artinya apa, Ibu Bapak? Kalau kita meminta doa, minta rezeki, tidak didoakan, maka pujilah Allah dengan nama. Salah satu asma Allah itu adalah Ar-Razzaq. Maka pujilah Allah dengan kalimat Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Wahai yang memberikan rezeki, berikanlah aku rezeki. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah. Wahai yang memberikan kemenangan, berikanlah aku kemenangan. Atau apapun yang kita inginkan. Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar. Faghfirli, maka ampunilah aku, wahai yang Maha Pengampun. Bisa dengan cara menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi juga bagaimana kalau kita berwasilah dengan selawat? Ini kayaknya tadi udah lama nih. Miknya udah protes gitu. Tadi sudah ada. Bagaimana dengan selawat? Selawat itu bagian dari tawassul. Apa Pak? Tawassul itu artinya berwasilah, ya, melalui perantara. Ada perantara. Melalui siapa? Melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah orang yang dekat, kita tabarruk dengan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita berdoa. Maka kalau Bapak tadi perhatikan, waktu saya berdoa kan gitu. Waktu alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Saya juga berwasilah dengan atau bertawassul dengan salat. Jadi itu bagus. Agar apa? Kita ngambil tabarruk. Mudah-mudahan Allah menyegerakan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah jam 4, kita tadi sepakat sampai jam 5. Sebagai orang yang beriman harus menepati janji. Saya juga sudah gelisah semua. Sebagai penceramah yang mengerti aspirasi jamaahnya, akhirnya ikan sepat ikan gabus. Semakin cepat semakin bagus. Jangan lupa cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keberkahan, mari kita dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, diberikan hati yang istiqomah, dan mudah-mudahan diberikan ampunan di bulan Ramadan ini. Ala hadhihi wa ala kulli nasaya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشوعنا وتضرعنا، وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على